Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masuk ke masail, pelajaran-pelajaran yang tercantum dalam bab yang ke-21. Hanya 10 permasalahan saja. Setelah beliau membawakan 3 dalil. Yang pertama, روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. Al-Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Murka Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah besar terhadap kaum ataupun orang-orang yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masajid, tempat ibadah. Dalil yang kedua, athar dari beberapa ulama yang athar tersebut dicantumkan atau bersumber dari Al-Imam Ibn Jarir dengan sanadnya an Sufyan an Mansur an Mujahid. Dari Sufyan ini adalah Sufyan Ats-Tsauri yang wafat pada tahun 161 Hijriah. An Mansur dari Mansur ini Mansur ibn al-Mu'tamir ibn Abdillah as-Salami. Dikatakan oleh para ulama beliau ini adalah thiqah, perawi yang terpercaya, thabtun, dan sangatlah kokoh, faqih dan ahli agama, termasuk dari ulama yang wafat pada tahun 132 Hijriah. An Mujahid, dan dari Al-Imam Mujahid Ibn Jabr Al-Makki, imamnya para mufassirin, murid dari seorang sahabat yang dikenal dengan tafsir Al-Qur'annya, yaitu Al-Imam Abdullah Ibn Abbas. Dan Al-Imam Mujahid wafat pada tahun 104 Hijriah. Al-Imam Mujahid ketika menafsirkan afa ra'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, apakah kalian mendapati dan melihat Lata dan Uzza dan Al-Manah? Maka Al-Imam Mujahid menyebutkan tentang siapa itu Manah. Kana yaluttu lahumus sawiq famata fa'akafu ala qabri, bahwasanya mana
Lat ini adalah dulunya adalah termasuk dari orang-orang yang saleh, orang-orang yang berbuat baik kepada manusia, membikin makanan berupa sawik, gandum yang dimasak, dipanggang, kemudian dihaluskan dan kemudian dicampur dengan samin, dengan zaitun, dan diberikan makanan kepada orang-orang yang ada di hadapan beliau. Famat, kemudian Lat ini meninggal dunia, fa'akafu ala qabri. Kemudian orang-orang yang di Taif ini beribadah kepada Lat, karena Lat ini kuburan yang ada di kota Taif. Dan seperti yang pernah saya sebutkan, Lat, Uzza, dan Manah itu semuanya adalah termasuk dari 3 besar berhala yang diperhitungkan oleh orang-orang Arab jahiliyah, sehingga ketika disinggung dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka tidak memiliki sedikit pun kemampuan, menunjukkan berhala-berhala yang lain yang lebih kecil dari 3 berhala ini lebih tidak memiliki kemampuan lagi. Wa kadza qala Abul Jauza, dan berkata juga Abul Jauza. Abul Jauza ini Aus ibn Abdullah Ar-Rabai yang wafat pada tahun 83 Hijriah. An Ibni Abbas, dari Abdullah ibn Abbas, kana yaluttu sawiqa lil hajj, bahwasanya Lat itu adalah orang yang dulu membagi-bagikan makanan sawik kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Kemudian ketika wafat, kuburnya dijadikan sebagai tempat beribadah, sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 dalil pertama ini saling berkaitan. Rasulullah katakan, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku berhala yang disembah. Menunjukkan ketika satu kubur dikultuskan, orang-orang berkumpul mencari berkah, beribadah di kubur tersebut, maka apabila terjadi pada kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kubur tersebut akan dinamakan sebagai berhala. Siapa yang menamakannya? Yang menamakan Rasulullah. Rasulullah berdoa, ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Sehingga ketika kubur Rasulullah itu manusia datang berkumpul beribadah di sisi kubur Rasulullah, maka itu adalah satu berhala. Ini yang mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila selain dari kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan seperti itu, maka lebih layak untuk dinamakan berhala. Lebih layak untuk dinamakan wathan. Sehingga menunjukkan juga bahwasanya wathan, berhala-berhala itu akan tetap ada. Bukan setelah zaman jahiliyah selesai, ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kesyirikan sudah hilang. Bukan berarti berhala sudah tidak ada lagi di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bisa juga ada berhala-berhala yang disembah oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun itu namanya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal tersebut. Yang dalil yang ketiga, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk keras, mendoakan kejelekan perempuan-perempuan yang berziarah kubur, wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj, dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur itu sebagai tempat ibadah seperti yang sudah kita jelaskan.
dan memberikan kepada kubur-kubur sebagai ada penerangan di malam hari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknatnya karena tiga hal ini seperti yang sudah kita bahas, semuanya akan menjerumuskan pelakunya ke dalam hulu kepada orang-orang yang telah dikubur. Perempuan-perempuan apabila datang ziarah ke kubur, maka dia akan menggunakan perasaan, sehingga dengan lemah kesabarannya, dengan tipis kesabarannya yang tadinya berdoa kepada Allah bisa terjerumus kepada kesyirikan, mengajak bicara orang yang telah meninggal, kemudian meminta-minta kepada orang yang ada di dalam kubur. Begitu juga orang-orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, maka itu adalah akan menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan besar. Karena pertama, dia beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kubur. Kemudian dengan berjalannya waktu, dengan hati yang makin bergantung kepada kubur tersebut, maka akan beribadah kepada orang yang ada di dalam kubur. Begitu juga as-suruj, begitu juga ketika menjadikan kubur itu ada penerangan, maka akan menjadikan seseorang itu berlebih-lebihan kepada kubur. Ada 10 permasalahan yang disebutkan oleh penulis. Antum tahu nggak dari sisi mana penerangan di kubur itu menjerumuskan kepada kesyirikan? Paham nggak? Penerangan di malam hari, di pemakaman dan di kubur itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Pada zaman dulu itu kalau kubur itu memiliki penerangan, menunjukkan kubur tersebut berbeda, sehingga akan menyedot perhatian orang-orang yang lemah imannya. Sehingga ketika melihat pemakaman itu ada pencahayaannya, kemudian orang-orang akan lebih mudah untuk mengagungkan kubur-kubur tersebut. Sehingga ini bagian dari hulu. Sehingga kubur-kubur tersebut pada zaman dahulu, apabila kuburnya itu dianggap sebagai kubur yang memiliki kelebihan dari yang lainnya, maka diberikan penerangan, diberikan lilin, sehingga orang-orang akan datang ke kubur tersebut dan berdoa di kubur tersebut. Sehingga Rasulullah SAW memangkas habis itu semua. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Allah melaknat di antaranya adalah orang-orang yang memberikan penerangan ke kuburan. Tidak boleh biarkan. Lebih-lebih seperti yang sudah saya sebutkan, kadang-kadang orang melihat bayang-bayang, melihat sesuatu padahal salah mata ataupun apa, akhirnya mengabarkan kepada yang lain sehingga dianggap pemakaman tersebut atau kubur tersebut sebagai sesuatu yang memiliki kelebihan dari yang lain, sehingga orang-orang yang imannya lemah kemudian berdoa dan meminta hajat di kubur tersebut. Padahal modalnya apa? Katanya. Apa landasannya? Ada orang yang ini dan itu tidak pakai sanad, tidak. Hanya katanya ada orang yang meminta dikabul, dipenuhi hajatnya. Padahal bisa jadi kabar tersebut hanyalah fiktif belaka, tidak ada buktinya. Akan tapi katanya ini dijadikan hujjah bagi orang-orang yang lemah keimanannya, sehingga lebih condong hatinya kepada kuburan dan beribadah di kuburan dan kepada orang-orang yang di dalam kubur. Masail, ada beberapa pelajaran. Yang pertama, tafsirul authan. Tafsirul authan artinya penjelasan makna dari berhala. Apa itu berhala? Maka berhala adalah maknanya adalah semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Baik itu
sonam, baik itu patung, baik itu kuburan, baik itu pohon, baik itu apa? Tempat diikatnya kapal, apa namanya tuh Pak Sohib? Tempat di kayu, tempat diikatnya kapal itu apa? Bukan, ada kayu besar, dulu diikat kapal-kapal itu. Kalau jangkar kan di laut. Apa tuh? Saya lupa, dulu saya kecil sering lihat di pinggir kali. Apa tuh namanya? Iya, batok tapi khusus buat kapal. Lupa namanya. Terkadang orang melihat itu saja langsung berdoa dan beribadah kepada kayu tersebut. Ini menunjukkan dakwah tauhid harus senantiasa diingatkan kaum muslimin darinya. Jangan kita meremehkan. Bahkan di sebagian kaum muslimin mengkultuskan apa? Hewan. Apapun itu namanya. Kotorannya keluar, berebut untuk mendapatkan kotoran tersebut. Kemudian berharap dan mencari berkah di mana? Di hewan. Lebih-lebih apabila kita lihat di negara atau negeri yang jauh dari dakwah tauhid, ada tikus disembah, ada ular disembah, ada katak disembah. Maka itu semua yang disembah dikatakan adalah sebagai berhala. Walaupun hidup, walaupun bergerak atau diam tidak bergerak, maka itu semua adalah berhala selama diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atsaniyatu, pelajaran yang kedua, tafsirul ibadah, penjelasan yang berkaitan dengan ibadah. Artinya di dalam hadis ini, dalil yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang diibadahi. Menunjukkan bahwasanya ketika ada orang-orang yang hatinya condong kepada kubur, siapapun itu kuburnya, termasuk kubur Nabi, karena Nabi takut terhadap hal tersebut dan menamakan condong kepada kuburan adalah ibadah. Siapa yang condong kepada kuburan dengan berdoa, dengan sholat, dan dengan beribadah-ibadah yang lainnya, maka telah menjadikan kubur tersebut sebagai tempat ibadah dan dia telah melakukan ibadah di kubur tersebut. Seperti yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Karena pada hakikatnya yang namanya ibadah, ketika seseorang menghinakan dirinya kepada yang diibadahi, apapun itu yang diibadahi, dalam keadaan takut, dalam keadaan berharap, dalam keadaan cinta, dan dalam keadaan memiliki pengagungan, kemudian ini adalah ibadah sehingga seseorang harus hati-hati ketika melakukan itu semua di sisi kubur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menamakannya, la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ibadah adalah penghinaan diri seseorang ketika seorang merendahkan dirinya kepada yang disembah, maka itu adalah ibadah yang terjadi kepada apapun juga, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ats-tsalitsatu, pelajaran yang ketiga, annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'idz
illa mimma yukhafu wuqu'uhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dari hal-hal yang ditakutkan untuk terjadi kepada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah mungkin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mustahil. Artinya terjerumusnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kesyirikan melalui kubur dan melalui yang lainnya adalah sesuatu yang mungkin terjadi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kuburnya dijadikan berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang diibadahi selain engkau, menunjukkan kemungkinan akan terjadinya kesyirikan di sisi kubur itu sangatlah besar terjadi, sebagaimana yang telah terjadi pada umatnya Nabi Nuh atau sebelum zamannya Nabi Nuh, ataupun terjadi juga pada zamannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sehingga ini haruslah kita mengingatkan diri kita bahwasanya umatnya Nabi Muhammad sangat mungkin untuk terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kepada kita-kita, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ya ayuhan nas, ittaqus syirka. Wahai para sahabat, wahai para manusia yang di hadapan Rasulullah ini, pembesar-pembesar sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan lain-lainnya yang mereka telah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, telah beriman, telah melakukan hijrah dan menunjukkan kebenaran keimanannya dengan amalan-amalan yang sangat besar dan dicatat oleh sejarah. Akan tetapi Rasulullah masih menakutkan kepada mereka supaya hati-hati terhadap kesyirikan. Jadi kesyirikan ini mungkin terjadi, bisa juga menimpa diri kita, sehingga kita harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai tertimpa ataupun melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah kita bahas, apabila Nabi Ibrahim alaihi salam beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkanlah saya dan kedua anak saya. Beliau ini Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim ini. Kedua anaknya siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi semua, Nabi itu maksum, dijaga. Lebih-lebih Khalilullah, kekasih Allah, takut jauhkanlah saya an-na'budal asnam, jangan sampai beribadah terhadap berhala-berhala, melakukan kesyirikan. Sehingga Ibrahim At-Taimi mengatakan, man ya'manul bala ba'da khalili, siapa yang merasa aman dari bala berupa kesyirikan kepada Allah setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Harus setiap dari kita waspada dan hati-hati terhadap kesyirikan, jangan meremehkan. Dengan cara apa hati-hatinya? Bukan dengan was-was, bukan. Akan tapi dengan kita belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu yang dibahas di dalamnya perkara-perkara tauhid. Karena masih banyak yang berkaitan dengan tauhid yang tidak kita pahami. Lebih-lebih yang berkaitan dengan kitab tauhid ini. Kitab tauhid ini adalah kitab yang sangat unik sekali. Karena kitab tauhid ini membahas tentang tauhid, pengertiannya secara spesifik membahas tentang tauhid uluhiyah, kemudian setelahnya disebutkan contoh-contoh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala satu persatu. 5 bab utama, 5 bab pertama membahas
tentang mukaddimah, setelahnya dirinci satu persatu. Di antaranya yang kita bahas dalam akhir pertemuan ini, mungkin lebih dari 20 pertemuan kita membahas 3 bab terakhir ini yang membahas tentang kesyirikan yang berkaitan dengan berlebih-lebihan terhadap kubur. Ar-rabi'atu, pelajaran yang keempat, qarnuhu bihadza ittikhadha kuburil anbiya'i masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengiringkan, menjadikan kuburnya sebagai berhala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid, tempat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga diingatkan hal tersebut, bahwasanya apabila hal tersebut terjadi terhadap umat-umat sebelumnya, maka Nabi SAW mengingatkan dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai hal tersebut terjadi kepada kubur beliau. Sehingga beliau mengingatkan, setelah berdoa mengingatkan, ishtadda ghadabullah, sangatlah besar murka Allah subhanahu wa ta'ala kepada siapa? Orang-orang yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, baik tempat ibadah kepada Allah ataupun beribadah kepada kubur-kubur tersebut. Al-khamisatu, pelajaran yang kelima, dzikru syiddatil ghadab. Disebutkan dalam hadis yang pertama, dalil yang pertama yang berkaitan dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala yang besar terhadap pelaku-pelaku yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, menjadi kuburnya Nabi sebagai tempat ibadah. Maka yang pertama adalah kita memberikan sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya, dan yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika membahas sifat, kita tetapkan sesuai dengan apa yang terkandung dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala murka, marah, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ghadab artinya marah, tidak boleh dirubah dengan makna-makna yang lain, tidak boleh. Karena Rasulullah telah menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah. Bahkan dalam hadis syafaat yang sangat panjang, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan tidak berkhitan, dalam keadaan tidak memakai sehelai benang pun, dan dalam keadaan tidak beralas kaki. Artinya 3 keadaan ini seperti seseorang yang keluar dari rahim ibunya, tidak ada embel-embel dunia, persis. Dan pada saat itu ketika dibangkitkan, dunia rata, bumi itu rata. Tidak ada sesuatu yang tinggi, semuanya rata. Dan matahari didekatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Jaraknya hanya 1 mil saja. Kita sekarang tadi siang, panas enggak? Panas. Jaraknya berapa? Jauh. Sekarang ketika dibahas tentang hari kiamat, Rasulullah mengabarkan
disebutkan jaraknya hanya 1 mil saja. Dan pada saat itu manusia tenggelam dengan keringat-keringat mereka tergantung dengan kadar amalan mereka. Berapa lama itu? Berapa lama? 50.000 tahun, ikhwan. Bukan waktu yang sebentar. 50.000 tahun dipanggang dengan matahari yang sangat dekat. Maka pada saat itu manusia mencari orang yang bisa menjadi penghubung antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan ilham untuk mendatangi Nabi Adam alaihi salam. Maka ketika mereka datang kepada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam menjelaskan kepada manusia. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mengabarkan kepada manusia dengan perkataan yang sama. Inna Rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Sesungguhnya Allah pada hari ini, Rabbku, sangat marah dengan marah yang sangat besar yang tidak pernah marah semisalnya, baik sebelumnya ataupun sesudahnya. Jadi dalam hadis ini Allah memiliki sifat marah. Nah, sifat marah itu kita tetapkan untuk Allah, akan tetapi bukan marahnya seperti marahnya selain Allah. Kita tetapkan untuk Allah marah, dan kita tetapkan marahnya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak serupa dengan selain Allah, tidak serupa dengan manusia. Manusia kalau marah ngomongnya gak benar, kadang-kadang mengatakan perkataan yang tidak pantas. Sebagian orang ketika marah mengucapkan kata-kata yang kotor. Dan ketika kita menetapkan untuk Allah sifat marah, tidak serupa dengan manusia, tidak. Sifat-sifat Allah sangatlah beda dengan sifat-sifat selain Allah. Apabila antar makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifatnya saja beda, apa semut punya mata, manusia punya mata, sama apa enggak matanya? Beda. Terus semut punya kaki, kita punya kaki, sama ataukah tidak? Tidak. Apabila antar makhluk saja berbeda, bagaimana antara makhluk dengan pencipta? Lebih berbeda lagi. Maka ketika kita menetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sifat murka, maka sesuai dengan keagungan Allah dan tidak serupa dengan apapun juga. Dan yang berkaitan dengan hadis diingatkan ishtadda ghadabullah. Di dalam hadis tersebut yang disebutkan adalah kemurkaan Allah sangat besar. Kalau murkanya saja sudah menakutkan, lebih-lebih Rasulullah katakan ishtadda, marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar. As-sadisatu, pelajaran yang ke-6. Wahia min ahammiha. Dan pelajaran yang ke-6 ini yang paling penting dari 10 pelajaran yang disimpulkan oleh penulis. Wahia min ahammiha ma'rifatu sifati ibadatillat allati hiya min akbaril awthan. Kita mengetahui jenis bagaimana peribadatan manusia jahiliyah kepada alat, bagaimana cara ibadah mereka, bentuknya bagaimana. Dan alat ini seperti yang sudah kita sebutkan, hiya min akbaril awthan. Dia ini, lat ini, berhala lat ini termasuk berhala yang paling besar dan paling disegani oleh orang-orang Arab jahiliyah. Cara ibadahnya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Mujahid rahimahullah, falamma mata akafu ala qabrihi. Ketika Lat ini meninggal dunia, maka mereka melakukan ukuf, berdiam diri di sisi kuburnya.
Sehingga ketika berdiam diri di kubur tersebut, maka itu adalah jenis peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kepada berhala Lat, kepada kuburan Lat. Dan jenis ibadah tersebutlah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi sama Lat ini dimulai dengan pengagungan kepada Lat, kepada orang ini. Kemudian manusia mulai berlebih-lebihan kepada kuburnya Lat sehingga menjadikan Lat ini sebagai berhala yang mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwasanya ibadah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah kepada Lat adalah ibadah kepada kubur yang seperti yang telah disebutkan oleh penulis, bahwasanya berlebih-lebihan kepada kuburnya orang-orang saleh, yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah, menjadikan kubur-kubur tersebut berhala-berhala yang disembah selain Allah, walaupun pelakunya tidaklah mengatakan kubur tersebut sebagai berhala, walaupun pelakunya ketika melakukan ibadah di kubur tersebut dengan memberikan embel-embel nama-nama yang lain untuk supaya kita lebih diterima, lebih ada perantara antara kita dengan Allah. Alasan ini adalah alasan yang telah disebutkan oleh orang-orang musyrikin ketika mereka beribadah kepada Lat. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita itu tidak beribadah kepada orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut, kepada berhala-berhala tersebut, kecuali apa? Menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Menjadikan perantara orang-orang yang di dalam kubur menjadi perantara antara kita dengan Allah. Kita ini penuh dosa. Itu alasannya. Kita ini penuh dosa. Adapun orang yang telah mati ini adalah orang soleh. Sehingga alasan-alasan demikian lah yang menjadikan mereka berdoa melalui orang-orang yang di dalam kubur. Dan ini adalah alasan yang sama yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah kepada berhala-berhala mereka dan kepada kuburannya Lat, sehingga menjadi satu kesatuan yang sama yang tidak bisa dibedakan hukumnya. Tu as-sabi'atu, pelajaran yang ke-7. Ma'rifatun annahu qabru rajulin salihin. Kita mengetahui dari dalil yang dibawa oleh Al-Imam Mujahid dan yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas yang berkaitan dengan Al-Lat, bahwasanya Lat itu adalah kuburnya orang yang soleh. Orang yang soleh diambil dari kana yaluttu lahumus sawiq, bahwasanya orang ini dulunya memberikan makan berupa makanan sawiq, yang itu adalah makanan yang digemari oleh manusia pada saat itu kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji, sehingga manusia pada saat itu mereka terkesan dengan perbuatannya Lat. Terkesan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Lat ini menjadikan manusia pada saat itu menghormati Lat. Sehingga orang ini bukan orang sembarangan, orang yang suka berbuat baik, dan ada kemungkinan Lat juga adalah orang yang dia ini dihormati karena memiliki apa? Dianggap sebagai orang yang ahli ibadah juga. Jadi bisa jadi ahli ibadahnya kepada berhala juga. Kemudian dia pun orang yang memiliki perbuatan sosial yang baik kepada orang-orang yang di sekitarnya, di antaranya membagi makanan ketika manusia beribadah, menunaikan ibadah haji. Ats-tsaminatu, pelajaran yang ke-8, annahu ismu sahibil qabr, bahwasanya Lat
adalah nama dari pemilik kubur tersebut, sehingga diberikan nama tersebut terhadap berhala. Wa dzikru makna tasmiyati, dan disebutkan juga, dijelaskan juga di balik penamaan terhadap Lat. Di balik penamaannya itu adalah Lat ini adalah orang yang yaluttu, yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Sehingga ketika orang ini meninggal dunia kemudian dikuburkan di kota Taif. Kota Taif itu sekitar berapa? 100 atau 80 ataupun 70 kilo dari kota Mekah. Maka ketika Lat ini meninggal dunia, wafat, maka oleh penduduk kota Mekah yaitu Thaqif, mereka beribadah terhadap Lat tersebut. Di atas kuburannya dikasih batu yang besar, kemudian mereka berdiam diri di kubur tersebut dalam rangka mengheningkan ataupun dalam rangka mengagungkan orang yang ada di kubur tersebut. Kemudian setelahnya mereka menyebutkan hajat-hajat mereka dengan apa yang mereka inginkan. At-tasi'atu, pelajaran yang ke-9. La'nu zawaratil kubur. Laknatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada perempuan-perempuan yang mereka berziarah ke kubur-kubur. Dan penulis membawakan lafaz yang lain dari hadis, yaitu la'anallahu zawaratil kubur. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat zawarat. Adapun dalam hadis yang kita bahas, Abdullah bin Abbas menyebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah melaknat zairat, perempuan-perempuan yang berziarah. Sebagian ulama mengatakan zawarat dengan zairat berbeda, sehingga memiliki kesimpulan yang berbeda dalam hukumnya. Dan ulama yang lain mengatakan bahwasanya zawarat dengan zairat adalah memiliki makna yang sama, tidak berbeda, sehingga menjadi satu kesatuan dalam memberikan kesimpulan hukum bahwasanya perempuan-perempuan yang berziarah ke kubur walaupun satu kali, maka hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang. Al-ashiratu, pelajaran yang ke-10, la'nuhu man asrajaha. Laknatnya doa kejelekan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang memberikan penerangan kepada pemakaman ataupun kubur-kubur ataupun satu kubur, memberikan penerangan dengan alasan apapun juga, dengan alasan bisa jadi baru 1 malam, baru 2 malam, atau karena meninggalnya di hari Sabtu atau hari Selasa, kemudian diberi penerangan selama 1 pekan, misalnya ada keyakinan-keyakinan demikian, maka pelakunya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, menunjukkan bahwasanya hal tersebut bukan hanya haram saja, akan tetapi termasuk dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar artinya seseorang haruslah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apabila ingin diampuni dosa-dosanya. Apabila mati belum bertaubat dari dosa-dosa besar, maka pada hari kiamat kelak dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan dosa-dosa besar. Apabila Allah menghendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya dengan rahmatnya, dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya hukuman sesuai dengan keadilan yang Allah subhanahu wa ta'ala tegakkan. Dan laknat-laknat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawakan dalam 3 hal ini, yaitu berziarah bagi perempuan ke kubur,
dan orang-orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan tempat ibadah, dan orang-orang yang memberikan penerangan kepada pemakaman ataupun kubur, maka laknat-laknat tersebut menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan itu semua akan terjerumus terhadap perbuatan yang berlebih-lebihan kepada kubur, kemudian akan menjadikan kubur-kubur tersebut sebagai sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.